Tiba-tiba ledakan besar terjadi, muncul dari kondisi keteraturan yang sunyi dan damai, lalu dari entropi atau ketidakteraturan yang bertambah-tambah itu, lahir sekumpulan bintang beserta planetnya, kehidupan, dan manusia, kita, makhluk berakal. Kehidupan, kesadaran, dan hasil manifestasinya dalam bentuk kecerdasan menjadi representasi luhur dari kerumitan yang timbul sebagai respons terhadap entropi, yaitu keadaan di mana jagat raya terus mengembang, dan ketidakteraturan pun bertambah. Tanpa ketidakteraturan ini, harmoni takkan bersemayam dalam wujud organisme hidup, seperti halnya tanpa kesedihan, kebahagiaan takkan memiliki landasan. Dalam substansinya, semua ini saling berdampingan sehingga membentuk pemahaman yang utuh. Semua bentuk kehidupan, termasuk kita manusia, beserta leluhur-leluhur kita, tak pernah memohon untuk lahir. Semua ini terjadi tanpa permintaan, tumbuh dan berkembang alami, menghadapi kerasnya alam yang kejam, melawan arus ketidakteraturan. Dalam perlawanan terhadap entropi, atau kondisi ketidakteraturan yang bertambah-tambah, sebagai efek dari hukum kedua termodinamika itu, semua makhluk hidup akan mempertahankan keteraturan dalam dirinya, dengan cara lebih terorganisir. Proses evolusi sendiri dapat dianggap sebagai cara agar sistem kehidupan menjadi lebih baik, dalam meminimalisir ketidakteraturan, dan menjaga keteraturan. Dari generasi ke generasi, organisme yang lebih baik dalam beradaptasi dengan lingkungannya, melalui proses seleksi alam, dan mengelola ketidakteraturan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup, dan mewariskan sifat-sifatnya. Evolusi ibarat suatu sistem yang menilai organisme berdasarkan kapabilitasnya, individu yang kompeten, dan berkontribusi terhadap kelompok atau komunitas, akan berada di strata teratas, yang tidak kompeten akan tereliminasi. Dalam pertarungan melawan kekacauan ini, konsep komunitas menjadi penting, yang melibatkan banyak individu bekerja sama sebagai sebuah kelompok. Keberadaan kekuatan kolektif ini meningkatkan peluang kelangsungan hidup, lebih baik daripada sendirian. Beradaptasi dalam suatu ekosistem yang terus menuju ketidakteraturan membutuhkan kemampuan kognitif. Disinilah fungsi mental atau kognitif berkembang, sehingga mampu memprediksi sebab akibat. Empati dan simpati muncul dari evolusi, yang berfungsi menjaga kestabilan perasaan sesama makhluk hidup. Dalam menghadapi ketidakpastian kehidupan, kita semua butuh mental yang kuat. Kamu dikatakan berempati dan bersimpati jika sensitif dengan kondisi perasaan orang lain. Itu adalah senjata paling sederhana dalam melawan arus ketidakteraturan. Kita semua, bahkan binatang, kecuali psikopat, dibekali fungsi kognitif perasaan. Empati dan simpati adalah bagian terintegrasi dari altruisme, dan itu memiliki kebermanfaatan evolusioner, jika berlangsung dalam cakupan tidak luas, yang memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antar individu, dalam suatu interaksi. Oleh karena itu seringkali kita lihat di kehidupan sehari-hari, empati yang terlokalisir, dalam arti, mereka atau perasaan kita sensitif hanya jika pihak lain memiliki banyak kesamaan, bisa itu ciri fisik, agama, bahasa, sejarah atau latar belakang. Contoh lainnya, yaitu, kasih sayang orang tua terhadap anaknya yang mencerminkan istilah, darah lebih kental daripada air, yang berarti, semakin dekat hubungan kekerabatan, atau kesamaan genetik, semakin besar pengorbanan yang dilakukan. Keterikatan secara emosional dengan kelompok yang memiliki kesamaan ciri dan tujuan yang sama, terkadang menciptakan kekacauan atau ketidakteraturan, sebut saja perang dunia antar bangsa dan perang agama. INFJ dengan fungsi dominan ini akan selalu mencari esensi atau benang merah dari segala sesuatunya, dan memandang cinta sebagai diversifikasi dari perasaan yang mendasari munculnya kehidupan multiselular. Cinta adalah perekat suatu kebersamaan. Pada akhirnya kita semua adalah makhluk hidup, yang terlahir sebagai antitesis dari entropi, berusaha mempertahankan informasi kehidupan dalam diri kita, melawan entropi, sampai pada suatu titik tidak ada lagi yang bisa dipertahankan.